Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Karangmoncol, Ibu Tri Antini SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Karangmoncol beserta staf karyawan SMP Negeri 2 Karangmoncol. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Karangmoncol oleh CGP Angkatan 11. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami mulai acara hari ini, akan terlebih dahulu kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, materi sesi 1 oleh CGP Tri Antini SPD. Materi yang ketiga, materi sesi 2 adalah acara yang ketiga adalah materi sesi 2 oleh CGP Selamat Yulianto SPD. Kemudian acara yang keempat adalah materi sesi 3 oleh CGP Santi Handayani SPD. Acara yang keempat adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengawali dengan doa dan dengan basmalah kita bisa melaksanakan kegiatan dari hari ini dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu melalui kegiatan diseminasi kali ini. Selanjutnya acara yang kedua adalah materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Antini SPD. Kepada Ibu Tri Antini SPD kami persilakan. Mari kita beri aplaus. Terima kasih. Saya mendapatkan giliran yang pertama untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Karangmoncol. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam materi saya, untuk menyegarkan suasananya walaupun dia sudah punya es ya, yang menggosipkan dan akan lebih segar lagi. Nanti kita akan ice breaking dengan menggunakan tepuk. Ya, tepuknya nanti kita hitung menggunakan tepuk 1, tepuk 2 sampai tepuk berapa ya. Saya akan memberi contoh. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, ada kanan kiri, atas. Tepuk 1, tepuk 3, terus tepuk 4. Tepuk 4 berarti kanan 2, kiri 2. Tepuk 5. Nah, ya. Coba kita ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekarang 2 kali tepuk 5. Oke, belum kompak coba. Saya juga yang lain jadi tidak kompak ya, karena jarang tepuk ya. Bisa tepuk itu biasanya Bu Erni ya, sama Pak saya dan Bu Prima biasanya untuk yang pramuka. Saya lupa sampai lupa tepuknya. Coba 2 kali tepuk 5. Terima kasih teman-teman semuanya. Tepuk tangan bagi semua ya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi saya, yaitu tentang diseminasi budaya disiplin positif pada remaja Jawa SMP Negeri 2 Karangmoncol. Di sini saya materinya agak banyak berbau-bau, banyak teorinya ya. Nah, ini saya diposisikan sebagai teori ya, yang pemateri yang paling sulit di kepala sekolah yang nanti si paling angel gitu, katanya Pak Slamet sama Bu Santi. Bu Santi kepenak banget
sama Pak Slamet sing mandang kepada anak saya bagi si paling angel gitu ya, tapi ya enggak apa-apa. Bagi kita tidak ada yang angel jika kita mau berusaha. Baiklah, Bu Diana silakan dibuka. Ini tadi covernya adalah cover kita ya, guru-guru hebat, tapi mohon maaf ada yang belum ke bawah karena kemarin belum datang. Yang terhormat Bapak Slamet sedang mengikuti upacara di IKN, jadi pesawatnya belum sampai di sini ya. Ketika kita sudah foto malah pesawatnya landing di Pebedan. Nah, sekarang kita masuk ke kata-kata disiplin. Nah, disiplin itu apa sih ya Bapak Ibu ya? Dalam benak panjenengan mungkin ya jenengannya disiplin itu coba kira-kira apa ya? Saya beri, tapi tidak ada post-it-nya nanti. Memang kalau udah dibagi post-it-nya nanti mungkin bisa apa langsung Bapak pakai post-it bisa? Disiplin aja, nggak usah ditulis saja ya. Disiplin. Coba apa arti kata disiplin menurut Ibu Indah? Disiplin kira-kira itu apa ya? Disiplin itu adalah tepat waktu. Misalkan untuk berangkat sekolah harus tepat waktu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Indah, pendapat yang sangat luar biasa. Disiplin menurut Bu Indah adalah ketepatan waktu. Misalnya tadi berangkat sekolah harus tepat waktu. Kita berangkat jam 7, berarti masuk jam 7, berarti berangkat sebelum jam 7. Nah sekarang kalau menurut yang terhormat Bapak Tri, bagaimana kalau disiplin? Menurut saya disiplin itu tertib melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan atau diputuskan. Misalkan hari ini hari Selasa NGMP, maka saya harus ikut NGMP, disiplin. Begitu Bu. Ya, baik. Berarti menurut Bapak Triyono disiplin itu menerapkan apa yang sudah ada aturannya gitu ya Pak ya. Kita harus jalankan. Coba saya minta pendapatnya satu lagi. Menurut Bapak Aris, Ibu siapa saja? Ini mohon maaf nggak sampai. Menurut saya, disiplin itu ya menjalankan atau melaksanakan aturan-aturan yang telah ditentukan. Ya, baik. Jadi menurut Ibu Siaga itu disiplin adalah menerapkan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi tadi kita sudah menggali dari 3 orang ya. Ada disiplinnya dari Bu Indah adalah tepat waktu, ada disiplinnya dari Pak Triyono adalah menerapkan sesuatu yang telah ditetapkan, sama Bu Siaga juga sama menerapkan yang telah di aturan-aturan. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, coba kalau kita melanggar disiplin itu mendapatkan apa? Biasanya hukuman. Nah, sanksi yang sudah dibudayakan sebelumnya ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kita ada kebiasaan kalau melanggar disiplin itu akan mendapatkan hukuman. Nah, padahal di sini arti kata disiplin menurut di sini bukan artinya adalah untuk kepatuhan, tapi di sini adalah itu untuk belajar tentang apa yang seharusnya itu kita lakukan. Jadi maksudnya belajar dan untuk ada kesadaran dari dalam diri sendiri itu untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang positif begitu. Ya, karena untuk aturan-aturan kan biasanya kan datang dari orang lain. Aduh, aturan sekolahanku kan kudu banget jam itu. Aturan sekolahanku kalau hari Senin itu harus memakai kaki. Aturan di sekolahanku itu kalau pakai sepatu apa kaki itu harus memakai sepatu hitam. Itu kan aturan yang membuat siapa? Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu tahu enggak bagaimana aturan itu dilibatkan dalam pembuatannya apa tidak? Tidak. Nah,
itu adalah kita disiplin itu bukan berarti berasal dari dalam diri sendiri. Kita karena disiplin itu karena ada hanya mencoba untuk mematuhi aturan saja gitu ya. Padahal kalau disiplin itu harus timbul dari dalam diri sendiri, bukan berarti kita itu saya harus mematuhi aturan, bukan, tapi ada kesadaran dari diri sendiri itu. Kita harus belajar bahwa kita mematuhi aturan itu ada belajar untuk menerapkan suatu hal yang baik begitu. Ya, ada tujuannya kita memakai peci itu tujuannya untuk apa? Untuk memakai seragam, untuk memakai sepatu itu tujuannya untuk apa? Mungkin kita sudah tahu peci itu adalah seragam kebesaran kita, ya, bukan untuk ASN saja. Nah, coba kalau kita memakai aturan hari Senin yang memakai pakaian peci itu yang PNS saja. Nah, bagaimana ya? Belum PNS akan seperti apa rasanya coba? Sedih ya Bu Diana ya, sedih sekali itu ya. Mas Haris apalagi yang baru datang, aduh nomor BKI begitu ya. Nah itu sedih sekali. Nah itu juga contoh dari penerapan disiplin itu ada tujuannya gitu ya. Jadi kita tidak hanya serta-merta takut akan hukuman atau sanksi, tapi kita ada kesadaran dalam diri sendiri. Saya harus kalau saya akan mematuhi seragam ini, berarti kita akan menyamakan persepsi bahwa untuk yang ada di guru yang ada di sini atau pegawai juga harus menaati aturan, karena aturan itu kan berimbas kepada diri sendiri dan orang lain gitu ya. Ini disiplin itu artinya belajar gitu ya. Nah, ya, jadi tadi disiplin itu akal diterapkan, misalnya kalau tidak mematuhi aturan itu akan mendapatkan hukuman, akan menyebabkan nyaman apa tidak? Misalnya Bapak Ibu misalnya berangkat masih tidak dihukum. Misalnya kalau berangkat lebih dari jam 7, walaupun Bapak Ibu nanti karena di jalan itu karena macet, karena ada kepentingan ujuk-ujuk saya setrap di depan, berdiri dengan satu kaki misalnya, kan seperti anak-anak itu, atau misalnya jenengan sekarang berangkat telat dihukum, nyaman apa tidak? Tidak gitu ya. Jadi di sini artinya itu untuk penerapan disiplin itu tuh jauh dari menyakiti orang atau membuat orang lain jadi tidak nyaman gitu ya. Nah itu disiplin. Makna kata disiplin itu di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak siapa ini ya? Bapak siapa ini ya? Iya, bapaknya Bu Ida. Ini Bapak namanya ini siapa Bu Ida? Ini yang di dalam pokoknya ini. Oh ya, pintar sekali Bu Ida, luar biasa. Ini adalah Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Ini untuk di dalam guru penggerak, ini nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara yang sangat kita gali di sini. Ya, bukan kita bunga-bunga, tapi kita gali kebenarannya, kita gali nilai-nilai positifnya. Ya, ini nilai-nilai Ki Hajar Dewantara sudah dipakai di luar negeri, tetapi ternyata untuk di dalam negeri kita di Indonesia itu belum maksimal. Jadi ini untuk Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka kita banyak mengambil dari nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Bagaimana ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restrictive School Discipline ini 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar gitu ya. Jadi belajar itu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu disiplin itu. Kayak tadi contohnya ya. Jadi bukan serta-merta hanya ikut-ikutan terus patuh, takut karena hukum atau sanksi, tidak. Jadi kita belajar gitu ya, belajar mengapa mereka itu mengikuti sebuah ajaran tertentu atau ada sebuah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti yang dari dalam. Jadi ada motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Saya kalau tidak menaati aturan ini akan bukan takut hukuman, tapi akan berimbas kepada diri saya sendiri atau kepada orang lain. Jadi ada benar-benar sadar bahwa saya memang harus menerapkan disiplin ini gitu ya. Disiplin tadi bukan hanya
datang tepat waktu, bukan hanya menerapkan apa yang sudah diterapkan, tapi mungkin kita nanti menjadi sebuah kesepakatan. Ya, jadi kalau aturan di dalam kelas yang membuat biasanya siapa? Guru. Nah, sekarang ini Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu nanti akan belajar, bukan guru yang membuat aturan di dalam kelas. Ya, jadi juga sama seperti saya, bukan saya kepala sekolah yang membuat aturan untuk guru, gitu ya. Jadi guru itu nanti benar-benar, termasuk juga saya, ya, benar-benar membuat aturan untuk kita semuanya. Di sini itu kita semuanya, tidak ada tekanan, tidak ada kecemasan, tidak ada rasa tidak nyaman, begitu ya. Kita melaksanakan aturan benar-benar dari unsur intrinsik, ya. Lanjut, Mbak, sudah ya. Tadi kalau unsur intrinsik kan berarti dari dalam, kalau unsur ekstrinsik berarti yang dari mana? Iya, betul. Contohnya apa kalau unsur ekstrinsik? Iya, lingkungan. Nah, contohnya tadi anggarannya apa? Iya, kalau bajunya tidak seragam, pokoknya bukti wiwi nunggu SS gitu kan, tidak seperti itu, ya. Nah, tapi walaupun ada seperti itu ya, yang tidak seragam nanti dirasani, digedengi, sidang ngumpet misalnya, itu disuruh ganti pribadi kalau saya itu ya. Terus di sini ada selain disiplin itu, nanti kita kan akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan dari kita menerapkan disiplin itu. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang akan kita dapatkan, gitu ya. Yang pertama itu adalah nilai yang profil pelajar Pancasila yang memang harus akan didapatkan oleh para siswa semuanya. Profil pelajar Pancasila ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah pada paham. Profil pelajar Pancasila untuk yang PPG juga sudah semuanya ya. Budiana sudah ya? Iya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Nah, ini nilai-nilai yang harus diterapkan kepada siswa. Nilai-nilai nilai-nilai sebagai pelajar Pancasila yang wajib untuk diterapkan kepada siswa. Insya Allah. Untuk yang pertama sudah belum? Sudah. Untuk yang pertama kan beriman, jelas di dalam visi misi kita juga sudah ada visi kita ya. Yang kedua mandiri, sudah apa belum? Kira-kira apakah mereka itu anak-anak mengerjakan tugas mandiri tidak disuruh? Ya, sudah sebegitu apa belum? Ada yang belum, nah itu nanti yang akan kita gali, kita kembangkan. Harus menjadi seorang yang mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Apakah mereka tuakan sesuatu, misalnya tiba-tiba usul atau apa ini loh Pak, buah apa yang kita perbaiki biar kita jadi lebih baik, seperti itu apa belum? Sudah sebagian, tapi yang lain belum muncul mungkin ya. Nah, ini mungkin untuk murid-murid yang kita yang di up gitu ya. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Apakah di sini sudah berkebinekaan global yang misalnya tidak ada pembulian, tidak mempermasalahkan masalah suku, agama dan sebagainya? Insya Allah sudah ya, tidak. Karena di sini mungkin juga karena sukunya juga masih sama, ya. Belum ada berbagai suku, belum kan? Belum. Mungkin karena kita kedatangan dari suku yang lain, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang seperti itu ya. Begitu ya untuk pelajaran PPKN gitu ya. Berarti ya. Suku Batak juga masih sama seperti kita mungkin ya. Tidak ada perbedaan fisik mungkin. Iya. Iya. Biasanya kalau ada perbedaan fisik itu ya akan menjadi bahan bulian. Mungkin di sini karena tidak terjadi, alhamdulillah ini belum atau tidak mungkin, jangan ya, jangan terjadi karena memang kita masih satu suku juga ya, masih banyak kesamaan di antara kita. Selanjutnya adalah bergotong royong. Apakah mereka sudah mulai mempunyai nilai-nilai bergotong royong? Sudah. Bantu membantu. Kemarin juga sudah ditunjukkan dengan berbagi sarapan sehat gitu ya, alhamdulillah ya. Terus untuk uang-uang ada yang tidak mampu juga ada uang kas untuk membantu sesama gitu ya. Kreatif
biasanya sudah ya. Sekarang anak-anak kreatif banget, bukan karena bisa belajar sendiri, tapi karena juga bisa belajar dengan media yang lain, ada YouTube dan sebagainya gitu ya. Nah selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan itu akan menimbulkan sikap-sikap siswa, sikap-sikap murid yang mungkin tidak ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan masing-masing, coba kira-kira sudah bisa disiplin itu akan membentuk apa saja coba. Nah inilah kalau pakai ini pakai post-it ini. Mbak Prima tolong dibagi post-itnya satu orang satu. Jangan kebalik ya, lemnya di bawah. Lemnya di bawah. Maksudnya di atas. Di atas, maksudnya jangan kebalik. Ya, di atas. Nah, di atas. Coba nilai-nilai kebajikan itu. Nah itu akan menimbulkan apa saja. Balik lagi. Nah itu tadi contoh. Coba menurut Bapak Ibu ini kan contoh saya. Ya coba Bapak Ibu kira-kira mungkin ada selain dari nilai-nilai ini mungkin bisa timbul ketika Bapak Ibu memperhatikan itu. Oh anak ada disiplin itu bisa menimbulkan nilai apa pada anak. Mungkin Bapak Ibu mengamati sendiri misalnya. Apa ya? Mungkin juga Bapak Ibu bisa untuk diri sendiri. Oh saya mengamalkan nilai-nilai disiplin ini berlaku pada saya dari seorang yang seperti apa begitu. Kira-kira. Jadi orang seperti apa ya? Apakah sebagai orang yang bijaksana, pandai menabung? Ya. Apa saja menurut Bapak Ibu itu tidak ada yang salah ya? Itu yang judulnya nilai kebajikan. Di belakangnya Bapak selamat. Nah, biar nanti kita sehat, jalan-jalan dulu, nempel kertas. Besok semoga bisa nempel uang di sana ya Bu Ida. Ya boleh. Ya yang timbul kira-kira menurut Pak Tri itu kira-kira kalau saya menerapkan nilai disiplin itu akan apa ya? Akan membentuk saya seperti apa gitu nantinya? Atau nilai atau anak itu akan menjadi seperti apa? Mas Haris tolong itu ibunya dibantu. Yang sudah nempel mendapatkan hadiah 11 es kelapa. Silakan monggo Bapak Ibu. Tepuk tangan. Silakan sudah nempel boleh mengambil es kelapa sambil belajar sambil minum es kelapa. Ini kudungnya dijunjung ya Mas. Jadi kalau pakai ini misalnya lebih stabil. Ya. Bu Erni, Bu Pak Haris diambilkan gelasnya Mas ya. Sama Pak Supri, itu kan masih malu-malu itu. Kalau saya udah malu-maluin. Siapa lagi yang segelas? Bina? Oh lebih batuk. Berarti 2 aja. Wida belum lanjut. Tak kira Bu Ida lagi Senin Kemis. Iya Bu. Betul, alhamdulillah.
Oke Bapak Ibu, terima kasih atas nilai-nilai kebajikannya. Ini akan saya bacakan, kita bacakan satu-satu. Coba Pak Slamet, ambil satu dibawa ke sini. Tolong dibacakan. Pilih yang paling luar biasa atau semuanya luar biasa ya, berarti terserah. Mau ambil yang mana? Saya beli 2, kuning sama merah. Jadi maaf Pak, beda sama. Silakan dibacakan. Yang warna pink, Ya. warna pink menjadikan anak terposliro, pekerja keras dan semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Untuk yang warna kuning menjadi anak yang tanggung jawab, rajin dan berkomitmen. Oke, tepuk tangan lagi. Tidak usah disebutkan dari siapa ini, saya yakin semuanya sudah sangat luar biasa. Pak Supri, tolong diambil gini kan? Monggo, mau pilih yang seperti apa coba, tolong dibacakan. Belum Pak, belum. Belum. Yang belum dibacakan tadi yang mana Mas Supri? Sebelah sini Pak, monggo. Tampak nih, Nanti biar terfoto ya nanti. langsung ditinggal film. Masuk TV. Nanti YouTube kan aku YouTube ini. Kertas warna pink, Ya. bertanggung jawab, menghargai. Oke, sip, luar biasa. Terus, Warna kuning, tertib. oke. Terima kasih Pak Supri sudah membacakan. Dan kalaupun saya bacakan semuanya, kayaknya juga tidak ada yang tidak baik ya. Semuanya baik dan kira-kira dan tidak kira-kira lagi sudah sangat yakin itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan sangat bisa dicapai oleh siswa ataupun oleh kita sendiri jika kita akan menerapkan disiplin di dalam kehidupan kita ya. Nah, ini tadi untuk yang dari teman-teman kalian, teman-teman semua, mohon maaf dari kalian yang seperti murid ya. Nah, untuk yang di sini nilai-nilai kebajikan yang ada di sini yang akan diterima oleh murid itu yang pertama adalah toleransi. Apakah betul akan menimbulkan toleransi? Betul. Yang selanjutnya adalah rasa hormat. Bapak Ibu mesti akan beda mendapatkan penghormatan dari siswa, bukan yang seperti ini, tapi hormat lebih kepada rasa menghargai ya. Selanjutnya adalah integritas. Integritas siapa ini? Integritas yang tinggi. Bu Prima barangkali bisa memberikan definisi integritas itu apa? Rasa memiliki atau rasa kesetiaan, loyalitas betul, rasa loyalitas yang tinggi, rasa memiliki. Nah, seperti kita di sekolah ini, kita itu harus memiliki rasa memiliki yang tinggi ya, karena kita mendapatkan penghidupannya dari sini gitu. Ya tidak memungkiri walaupun besar kecilnya ya itu bukan menunjukkan besar kecilnya rezeki kita ya yang akan kita dapat ya, tapi ya itulah proporsi kita untuk mendapatkan rezeki itu dan bagaimana kita menggunakannya. Tergantung kita bagaimana cara menggunakan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan rezeki dari sini. Jika tidak dari sini ya mungkin dari yang lain, tapi yang selama kita di sini mari kita manfaatkan integritas kita untuk menambah rasa syukur kita gitu ya. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, sudah tadi dibahas mandiri, sudah menghargai, antusias sudah apa belum? Antusias sekali mengikuti pelajaran. Semangat. Oke, semangat ya. Terus empati. Empati itu peduli. Contohnya kalau ada temannya yang sakit ya nengok, ada orang tuanya misalnya keluarganya yang nikah juga nengok, apa ya? Ada yang jatuh ditolong, jika ada yang tidak punya jajan ya dikasih berbagi gitu. Ya seperti kita ada kacang separuh ya paruan isi ngerang gitu ya, ada roti satu ya paruh ngerang gitu ya. Kemarin saya juga terima kasih dikirimi jambu sama Bu Ida 4 kilo di meja saya itu. Enak sekali itu Bu Ida. Panen sendiri ya Bu Ida? Panen. Oh di pasar ya. Terima kasih ya. Jadi seadanya kita ya itu nikmat sekali gitu ya. Lanjut ada ingin tahuan. Ingin tahu sekali ya, kepoan ya, bukan berarti kepo perasaan imong, bukan ya. Kita kadang kepo kalau ada
merasani iya cenderung ke negatif, padahal ini untuk yang kepo ini untuk yang positif kan aja kepo begitu. Kalau kita tanya apa sih kue, nah tapi kalau ada anu apa kue, kalau untuk yang lambe watu biasanya merasani gitu kan ya. Kalau bapak-bapak kan enggak ceritanya apa paling wah, ceritanya apa lagi ya, pengajian itu ya Pak Tri ya. Lanjutnya adalah kreativitas sudah kita tunjukkan anak-anak. Terus ada lagi kerjasama sudah, percaya diri dan komitmen. Komitmen itu udah ini, komitmen untuk menjadi seorang yang apa lebih baik dan kurang itu ya. Contohnya karena masih ada WC di oret-oret, lapangnya itu ganduli kasih sender gitu ya. Terus iya coklat gitu ya, turun banget ya, kayak bocah tahu makan baru sekolahan gitu ya. Next, Mbak. Jadi ada nilai-nilai keberanian adalah the seven essential virtues adalah building moral intelligence ya. Ada empati sama lah seperti tadi, empati, suara hati. Suara hati itu apa sih suara hati? Bapak Ibu punya hati? Punya. Yang namanya hati itu mesti jujur, mesti baik, ya kan? Nah, mesti positif. Itu sih Bapak Ibu. Jika hati Bapak Ibu membisikkan sesuatu itu hal yang baik, tapi kadang siapa yang membelokkan itu ya? Nafsu. Setan kadang datang ya. Setannya lebih baik lebih banyak daripada hatinya. Hati satu, setannya banyak gitu. Ya. Yuk kita infak ke itu anak yatim, jangan utang yang apa besar utangnya gitu kan. Enggak, narisan lu udah yang turun bayar. Ya malah anak ujung-ujungnya lu sepatu bodol gitu ya, sama itu memang padahal sepatu bodol anaknya bisa ngodisin gitu ya. Tapi masih kita memang kalau untuk mengeluarkan takutnya harta kita berkurang. Padahal kalau untuk yang seperti itu kebaikan malah justru akan menambah harta kita ya. Harta kan tidak selalu berupa apa? Uang gitu kan. Harta kita bisa menambah kebahagiaan, bisa menambah saudara, bisa menambah ketenangan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu setelah memberikan hatinya senang ya. Bu Ida sudah memberi jambu, rasanya bagaimana kemarin? Senang? Alhamdulillah. Berarti itu suara hati yang perlu didengarkan gitu. Besok bilang ke saya ya jambunya. Selanjutnya adalah kontrol diri. Aduh, ini ada kontrol diri itu apa sih? Kontrol apa yang perlu dikontrol ini ya? Nah, coba Ibu Santi apakah bisa memberikan saya gambaran yang dikontrol itu apa? Ya, menurut saya yang perlu dikontrol adalah emosi kita, terutama ketika menghadapi peserta didik yang berkarakter rada-rada, ya, cara jawabannya kayak margi, ya, bahasa harusnya istimewa, betul sekali, begitu Bu. Agar kita nggak apa. Oke. Ini begitulah kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Emosi kita setiap hari mesti harus terpancing mesti. Atau ada yang sabaran luar biasa. Kayak Pak Alis mungkin lo bisa sabaran kok. Nah, ya kan. Kalau tadi Bu Santi itu emosi kita harus terkontrol. Dikontrol itu harus ketika menghadapi anak-anak yang istimewa sekali. Ya, yang berkebutuhan lebih, bukan khusus tapi berkebutuhan lebih. Ya kan, butuh lebih banyak perhatian, butuh lebih banyak apalagi pujian, butuh lebih banyak kasih sayang seperti itu, berkebutuhan lebih ya. Coba kalau menurut Bu Ida, nah Ibu Ida kan ini adalah kepalanya kesiswaan. Saya yakin lebih banyak pengalamannya dalam menghadapi siswa yang contohnya rambutnya bakal mengurut. Nah coba bagaimana Bu Ida, bagaimana cara menangani anak yang kusuk ukurannya kayak berkembang terus, yang tidak memakai apa lagi seragam yang benar, yang bajunya tidak dimasukkan, yang gelut jambak-jambakan. Coba bagaimana yang dalam kesiswaan menurut Anda bagaimana ini? Apakah itu artinya kontrol diri? Berdiri. Berdiri
diri untuk guru atau untuk siswa, Bu? Semuanya. Ya boleh kontrol diri. Ya, kontrol diri untuk saya sendiri ya. Intinya harus sabar. Cuma kesabaran manusia itu ada batasnya. Ya cuma ini Bu, biasanya kalau masalah rambut saya 1 kali 2 kali kita beri waktu lah. Itu ya namanya mengontrol saya sebagai guru. Biasanya yang keempat atau kelima lah itu baru saya syukur. Itu kontrol diri. Sehingga saya berusaha tidak ngomong yang kasar. Kontrol diri saya seperti itu. Berusaha kadang-kadang kontrol diri saya biar tidak jengkel. Sayangku, cintaku, itu padahal saya jengkel. Itu kontrol diri, menahan diri saya dengan bahasa yang lembut. Walaupun sebenarnya baru. Luar biasa itu kita. Adalah kesayangannya, ya semuanya adalah yang paling dicintai, kekasih hatinya, ya. Jadi walaupun mengerti seperti apa, anak itu tetap disayang, dicintai, dilus-lus, ya. Ya memang kita ini adalah aktris dan aktor yang paling luar biasa untuk sandiwara gitu ya. Walaupun bencinya seperti apa, kita tidak mungkin meluapkan kebencian kita kepada siswa, karena kan kita juga marahin mereka ya. Mereka harapan seperti apa, itu mencontoh kita. Jengkel plak, apalagi kalau guru jengkel plak, mereka kan sama atau tidak? Sama, meniru. Guru adalah digugur dan ditiru. Ya apapun yang kita lakukan akan ditiru oleh mereka. Itu Bu Ida tadi sudah luar biasa ketika menangani anak yang rambutnya luar biasa. Memang rambut itu tidak akan mengganggu belajar mereka ya, tidak akan. Rambutnya mengganggu nulis pun mengganggu mereka apa tidak? Tidak. Tapi kita melatih mereka untuk tahu, tahu akan aturan yang akan berlaku di dalam sekolah, di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan manapun mereka berada. Jadi tidak melatih mereka untuk tidak semaunya sendiri. Terima kasih Bu Ida atas pendapatnya. Selanjutnya di sini adalah nilai-nilai kebaikan, ada rasa hormat. Bapak Ibu mempunyai rasa hormat? Punya. Hormat itu seperti apa sebenarnya? Segan, apalagi? Kalau ini main. Iya, hormat itu adalah menghargai. Baik kepada siapa? Orang tua yang pertama, yang ketiga diri sendiri, orang lain. Nah, hormat pada diri sendiri itu berarti akan berimbas kepada orang lain. Contohnya, bagaimana? Hormat kepada diri sendiri. Ya kita berarti tidak membiarkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar etika, melanggar norma, gitu. Ya, mohon maaf kalau ada orang yang melanggar norma, misalnya yang sering terjadi di dalam kita sekarang ya, yang melanggar disiplin pegawai, contohnya ya yang ketenagaan ya, Mas Bro lebih paham apa sanksinya, apa yang pelanggarannya itu secara kenegaraan ya. Yang sekarang banyak beredar dan ternyata memang benar-benar terjadi ya Pak Supri ya. Itu ada hubungan dalam sekolah itu, misalnya ada Pak Aris kok setiap hari pergi sama Bu SS begitu ya, duduk bareng, makan bareng dan sebagainya itu ya tiap hari di tempat iya. Iya, itu namanya tidak menghormati diri sendiri, karena kita kalau melanggar seperti itu ya otomatis orang lain yang juga tidak akan menghormati kita gitu ya, imbasnya seperti itu ya Bu Ida. Nanti kalau saya yang melanggar apa atau saya diingatkan, saya tidak merasa paling benar di sini, itu tidak. Saya yang perintah itu tidak ya, kita bareng-bareng membuat peraturan juga menaati secara bersama ya. Ini adalah rasa hormat ya. Saya menghormati Bapak Ibu semuanya sebagai ibas karena Bapak Ibu juga menghormati saya gitu ya. Terima kasih ya. Selanjutnya adalah kebaikan. Nah, yang namanya kebaikan itu banyak sekali ya. Baik itu juga kadang kayak kita baik dianggapnya juga tidak baik begitu ya. Baik itu relatif. Siapa yang akan mengatakan
baik, karena kan kita juga prasangka banyak ya. Kita baik pun itu jika berhadapan dengan orang yang tidak baik kepada kita akan tetap menjadi seorang yang tidak baik. Karena makanya berbuatlah baik terus menerus, seolah-olah kita akan mati besok. Nah itu ya. Ini banget langsung mau mati gitu ya. Sambil mengingatkan diri saya, Bunda terima kasih sudah puasa Senin Kamis saya konsentrasi di puasa ini, terima kasih ya, biar nanti tidak lupa itu biar nanti konsentrasi ya. Banyak support yang luar biasa kepada kita bertiga ya, karena konsentrasi 3 orang langsung di puasa Ibu Ida itu. Terima kasih doanya orang tua itu akan manjur sampai ke langit ke-7. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi itu berarti apa ya? Menghormati kepentingan orang lain. Orang lain kan punya pirang-pirang banyak sekali ya. Contohnya Bu Diana, Bu saya izin mau apa sih? Karnaval. Nah Bu Diana luar biasa, Bu Diana mendampingi anaknya untuk karnaval. Ya monggo silakan mau bagaimana kayak daerah gitu kan ya. Kalau nanti tangga nih Bu Diana dampingi, saya tanya anaknya siapa sih kita dampingi? Jangan-jangan anak daerah dari pernah atau anak produk dari pabrik mana gitu ya. Gitu ya. Ya karena untuk ya saya memang sangat paham untuk masalah perizinan ya, monggo Bapak Ibu tahu sendiri lah mana yang penting, mana yang tidak. Saya yakin paling sudah sangat paham gitu ya. Nah tapi ya kalau untuk yang tidak penting-penting banget ya nggak usah izin. Monggo kalau ada kepentingan sudah selesai silakan datang ke sekolahan lagi gitu ya. Selanjutnya adalah keadilan. Nah yang namanya adil itu bukan berarti jeruk loro isinya papat dibagi rongsiung bukan. Ya adil itu apa ya artinya adil? Pak Aris silakan monggo bendahara. Nah, adil itu bagaimana sih Pak Aris? Nah ini tuh sesuai dengan porsinya. Betul. Pak Aris menyatakan rasa adil adalah sesuai dengan porsinya. Contohnya porsinya untuk kepentingan yang lebih besar, mungkin dananya lebih besar itu ya Pak. Kalau untuk kepentingan pariwisata tuh tempe ya menguras saja gitu contohnya. Kalau untuk kegiatan berarti ya kalau untuk kegiatan lomba kita polna, anggaran kita polkan gitu ya. Nah tapi kalau untuk kegiatan yang lain, kalau untuk di dalam sekolah kita bagaimana? Mengatur sedemikian rupa sehingga untuk mengirit-irit dana. Irit namanya, itu namanya dalam bahasa ilmiahnya efisiensi gitu ya Pak Aris ya. Iya ini bahasa bendahara ya. Bahasa bendahara itu efisien. Tapi sebenarnya medit bingung menenggalok duit tapi nganggone bingung gitu nama. Tapi kita ya alhamdulillah masih ada bos, kita masih bisa menjalankan kegiatan kita ya. Jadi karena memang tidak boleh menarik yang karena akan di namanya apa kalau menarik iuran? Pungli. Iya pungli itu ya. Pungli menarik iuran dari masyarakat itu orang tua tidak boleh. Sebenarnya kalau tidak bolehnya kan kalau menarik uang itu gak kepentingannya ya tidak jelas. Sebenarnya kalau untuk komite meminta dana dari masyarakat itu sebenarnya boleh, ada undang-undangnya gitu ya. Jadi kita tidak usah takut untuk apa? Iya, untuk kerjasama, untuk bersama-sama membangun sekolah ini karena memang untuk uang pos tidak bisa sama sekali untuk membuat bangunan apapun gitu ya Pak ya Bu ya. Terima kasih. Jika Bapak Ibu mengerti, kalau mohon maaf untuk pengajuan kegiatan apapun ujuk-ujuk belum disetujui karena memang keterbatasan alokasi dana. Dananya ada, tapi tidak ada yang untuk itu maksudnya. Ya. Bu Diana ujuk-ujuk butuh apa? Kamus 10, kamus Indonesia Classing kayak Primbon itu kan tebal-tebal mahal. Nah itu kita tanya dulu, Bu Diana sudah menganggarkan mengajukan anggaran belum dulu ketika untuk pembuatan atas. Ternyata Bu Diana belum mengajukan anggaran, boleh atau tidak? Tidak boleh gitu ya. Sekarang apa-apa itu harus direncanakan jauh sebelumnya karena itu adalah uang negara. Kita tidak bisa mengaplikasikan atau menggunakan seudahnya kita sendiri, seenak kita sendiri ya, luar biasa ya. Nanti kalau Bapak Ibu memakai yang tidak benar,
benar, yang salah siapa? Kepala sekolahnya. Makanya sekarang kepala sekolah pada di penjara itu ya jebule sing nganggo siapa? Palane. Gitu ya, maaf ya, luar biasa sekali ya berita-berita sekarang ini. Kepala sekolah jadinya korupsi berapa ratus juta itu enggak sendirian gitu kan, mungkin karena salah sistem gitu ya. Lanjut. Nah ini untuk teori motivasi. Motivasi itu teorinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi, itu maksudnya teori motivasi itu untuk apa? Maksudnya menerapkan disiplin itu tujuannya untuk apa sih? Ada macam-macam motivasinya. Yang disiplin tujuannya untuk apa ya? Yang pertama ini berarti untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Nah, untuk yang sementara kita melakukan yang nomor berapa? 1, gitu kan ya? Enggaknya bapak ibu mau gak diluruin? Memang kan, misalnya kan tidak mungkin kan, gitu kan? Kelasnya ganti gue salah, gitu kan tidak mungkin contohnya, gitu kan? Kelasnya kosong, gurunya paling dikit, kan itu kan dihukum misalnya, kan nanti dihukum ujung-ujung yang sudah 4B, anjlok kenapa nganeh jadi 4A, aduh bingung lagi itu nanti udah tahu dinas kantornya di mana belum tahu gitu ya. Nah sekarang jadi tidak ada hukuman ini ya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan ini ya. Selanjutnya di sini diterapkan apa? Untuk mendapatkan imbalan. Nah ini biasanya anak-anak itu kan bapak ibu kan kalau mengajarkan memberi apa? Nilai. Ada yang memberi bukan nilai ya betul penghargaan misalnya ya virtualnya saja karena berupa materi ada apa tidak? Nah permen itu juga merupakan penghargaan gitu ya. Ketika ya coba sama si pinter jawab upain duit 10.000 misalnya kan, saya upain permen sebungkus atau permen seblindi. Nah terus ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi teori motivasi ini maksudnya menegakkan disiplin itu maksudnya saya patuh, tapi bukan karena saya menyadari saya harus apa, tapi semata-mata saya itu untuk menjadi yang mereka inginkan. Contohnya Bapak Ibu seperti ini, menegakkan disiplin karena mengikuti kemauan saya. Jadi kan jenengnya apa? Cari apa? Cari muka. Cari muka, begitu. Iya ada pamrihnya, betul ada pamrihnya untuk menjadi yang mereka inginkan. Iya misalnya manut, gitu kan? Berarti untuk menjadi yang mereka inginkan bukan karena kesadaran dari diri, gitu itu namanya disiplin ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan nilai-nilai saya yang akan saya percayai, tapi menurut siapa? Mereka yang apa? Yang membuat aturan gitu ya. Jadi aturan itu sebenarnya tidak boleh dalam satu arah begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru adalah hukuman. Aduh, dan ini luar biasa sekali. Saya yakin Bapak Ibu pernah menghukum murid-muridnya. Pernah atau tidak? Teman-teman, apa ada yang tidak pernah? Pak saya tidak pernah menghukum mungkin ya karena saya sangat luar biasa sabarnya. Ya. Coba Bapak Ibu sekali lagi saya minta untuk menulis di post-it. Tolong Mbak Prima dibagikan lagi. Coba ini bukan saya sedang menggali salah Bapak Ibu, tapi tolong kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan ketika menghukum anak itu apa? Jujur saja tidak apa-apa. Kira-kira apa yang hukumnya ya? Push up. Hukuman itu tidak berupa kekerasan, tidak selalu. Atau Bisa juga hukuman verbal, bisa visual juga bisa. Visual itu nggak pernah ngomong Bu Ida contohnya, ya. Bu Ida melakukan kesalahan, saya diem aja, nggak ketahuan apa-apa, tapi saya meja lirik, justru itu juga merupakan sebuah
Hukuman. Juwis. Kira-kira apa lah ya? Hukuman kecil gitu pernah apa? Bu Ida kan sudah 30 tahun mengajar di sini. Saya yakin sudah pernah masuk Wisma. Ya. Mau ke Wisma? Sudah pernah? Yang sudah ditempel ini. Terima kasih. Gimana? Yang sudah Oh itu kalau sudah ditambah di bagian hukuman. Wah, ngerak pelajaran bahasa kata Buddha nih, itu juga merupakan sebuah hukuman. Iya, itu juga merupakan sebuah hukuman ancaman. Intimidasi namanya. Namanya intimidasi. Hujan deras, hujan detik-detik, intimidasi berbeda. Intimidasi ya. Wah, bener gimana ya? Kudu hati-hati ya mas lakunya ya. Yakin kameramen temen. Kerjaan penuh konsentrasi kayaknya. Pos. Ya, saya akan menggali coba untuk definisi hukuman menurut Bapak Ibu, bukan perlu teori-teorinya. Ya, coba Ibu Neni yang cantik bisa dibacakan dari situ coba. Sini diambil coba ya. Hukuman adalah Sini Bu, nanti disupin masuk YouTube. Oh iya gitu. Oh terima kasih. Punya Bu Neni yang mana dibacakan di situ. Hukumannya yaitu ketika murid terlambat masuk kelas pada saat pelajaran supaya menceritakan apa yang telah dilakukan. Oke, terima kasih Bu Neni, luar biasa. Tangan. Ya. Ibu Erni yang cantik, tolong dibacakan. Milih atau punya sendiri? Ya, punya siapa-siapa, ya apa-apa Bu Erni. Ketika murid lupa tidak mengerjakan PR, suruh maju ke depan menyanyikan lagu nasional. Oke, terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Oke. Satu lagi barangkali Bu Erni, coba pilihkan yang lain, yang hijau apa yang apa satu lagi coba. Membersihkan kelas sebagai bentuk tanggung jawab meminta maaf kepada teman dan bapak ibu guru. Oke, terima kasih, luar biasa. Nah, itu hukuman yang pernah diterapkan oleh bapak ibu semuanya ya. Pak Slamet bisa jenengan ke sini? Oh, ya. Coba Pak Slamet sebagai gurunya, mic-nya dapat. Coba Pak Slamet memberikan hukuman kepada saya karena saya tidak mau ngapa-ngapain Pak ketika pelajaran matematika. Jenengan saja. Oh.
Mbak Tri kenapa main-main terus? Saya bosan Pak, matematika sulit Pak. Bosan. Kalau belajar itu tuh siapa Mbak Tri? Untuk Mas Rama, Oh, biasanya kan dimarahi. muridnya pinter banget kayaknya. Iya. Nah, coba sekarang Mbak Tri maju kerjakan soal nomor 3. Berapa Pak? 1? Nomor 1. Ya. Nah. Luar biasa ya. Udah Pak? Oh ya, bagus. Ternyata Mbak Tri bisa. Ya, berarti mungkin gaya belajarnya Mbak Tri memang beda. Berarti ini Banyak orang nggak enak kan? Tuh nggak apa, ya mau seperti apa? ya, mungkin Mbak Tri ini secara intelektual oke, tapi secara sikap kurang bagus, jadi jangan ditiru. Besok saya kasih PR ya Bu. Biar Mbak Tri 5 nomor. Gimana kata Bun? Nah ini yang asik. Nah, ini versi hukumannya dari Pak Samad ya, tidak ada kekerasan, tidak ada tapuk menapuk, tidak ada cubit-mencubit yang kita terima ketika zaman feodal dulu kita ya. Kalau saya dulu sekolah, saya kok guru saya pegangannya tuding ya. Saya juga pernah dilempar pakai apa? Penghapus. Saya kan senangannya dolan kok pengaca sih ya, digulang saya ngaca sendiri, malah kadang apa bukan pakai lipstick itu namanya apa itu? Lip gloss ya kan, kayaknya perempuan ketika menjadi perempuan tuh biasa yang Mbak Prima dulu ya, digulang tandingannya kaca itu kan ya, itu mengingatkan diri saya sendiri ketika masih muda belia yang ngaca apa itu ya. Kalau enggak itu yang pakai itu loh, serutan yang ada apanya? Kacanya. Itu kalau laki-laki malah kacanya gue paling dingin pipi dong, biasanya itu kan ya. Reka-reka dijatuhkan dibule. Iya, karena dulu tidak ada anak-anak yang pakai roknya. Iya, roknya panjang. Dulu tidak ada roknya panjang, itu pendek. Nah itu memang, tapi tidak ada apa kekerasan apapun zaman dulu ya. Iya, walaupun roknya pendek. Saya juga kalau lari-lari olahraga itu iya, roknya pendek, muternya di depan ya Mbak Prima ya, di jalan aspal itu ya. Iya, itu juga tidak ada yang ngaruh-ngaruh itu. Coba kalau zaman sekarang itu, iya, sweet, maksudnya seperti terjadi pelecehan misalnya gitu ya. Itu pelecehan juga merupakan sebuah pelanggaran itu ya, walaupun pelecehannya ditulis apanya gitu kan di online itu juga ada. Nah ini hukuman yang tadi itu yang Bapak Ibu lakukan, kira-kira membuat anaknya menjadi nyaman atau tidak? Kalau dilakukan? Tidak. Wah, contohnya ya memang mungkin bisa kalau membersihkan WC misalnya bareng-bareng. Ya, baik yang tidak melanggar ataupun yang melanggar, kepentingannya beda misalnya ya, bukan karena si melanggar aturan bersih WC. Nah, itu kan merasa bisa seperti itu, anak-anak merasa seperti apa coba rasanya? Malu, gelap, pasti orang ya. Nah, tapi juga ada yang juga mungkin merasa apa? Senang orang melu pelajaran gitu ya. Tapi kan dalam hatinya itu akan diingat sampai mereka tua, sampai mereka besar gitu ya. Saya juga pernah dihukum ya ketika saya SMA, telat 5 menit tidak boleh mengikuti pelajaran 1 jam gitu ya. Nah jadinya kan yang saya rasakan bukan hanya malu sih enggak, karena kan ada temannya, tapi rugi saya karena ketika jam pertama itu ternyata saya ulangan gitu ya. Jadi saya harus mengulang ulangan yang selanjutnya. Nanti pas ngisi masih repeat gitu ya, ternyata besoknya tidak ikut ulangan gitu, dan dimarahi 2 kali sama gurunya sama guru BK-nya itu. Walaupun sih zaman dulu dimarahi itu tidak merasa dimarahi gitu ya, biasa-biasa saja gitu ya. Lanjutnya di sini sebentar Mbak Sandu. Ini untuk tujuan disiplin positif adalah itu menanamkan motivasi pada murid-muridnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya dari dalam sendiri. Saya harus menegakkan melakukan ini berarti untuk agar saya menjadi seperti apa maksudnya ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut,
mereka telah memiliki motivasi intrinsik begitu ya. Jadi mereka sadar dari dalam diri sendiri untuk mematuhi sebuah peraturan atau kesepakatan gitu. Iya. Itulah bagaimana caranya. Nanti itu akan diajarkan oleh, ada cara-caranya Bapak Ibu, bagaimana kita tidak menghukum anak dengan serta-merta ngomai. Ya wes, kamu tuh baik. Negara tua nurut dong. Betul coba. Pernah seperti itu apa tidak? Contohnya lagi, kalau saya dulu ya, jam pertama, ngajar anaknya dolaran sekelas kebetulan kabeh. Ayo nih, apa? Gurunya jengkel mutung. Saya mutung masuk keluar ruang guru, tidak ngajar. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya pernah ya. Jadi ternyata itu tidak boleh itu ya. Ternyata yang kita lakukan itu salah gitu ya. Itu menghukum mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Yang banget kejadian sebule gitu ya. Ternyata saya itu kalau untuk seperti itu tidak menggunakan metode yang baik dalam mendidik siswa untuk meluruskan kesalahan mereka. Nah, ya di sini motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman. Nah, jadi nanti anak itu mempunyai motivasi intrinsik yang tidak takut kalau dihukum atau tidak takut untuk mendapatkan untuk apa? Motivasi untuk mendapatkan hadiah. Nah, di sini hadiah di sini. Next. Nah, hadiah di sini ini ada berbeda hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Hukuman itu bersifat menyakiti ya, serta-merta. Kalau konsekuensi berarti anak sudah tahu, sudah menyadari. Dan kalau ada restitusi nanti kita akan diajari oleh yang bernama Bapak Samad dan Ibu Santi. Selanjutnya ini ada konsekuensi itu sudah terencana, tadi sudah saya lihatkan ya. Konsekuensi sudah disepakati. Lanjutnya ada restitusi. Next, restitusi adalah proses menciptakan kondisi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi tanpa tekanan. Ada kesadaran dari dalam sendiri juga. Ini ada penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Nah, kalau Bapak Ibu memberi permen atau penghargaan itu sebenarnya sama saja menghukum mereka. Jika tidak diberi penghargaan, mereka itu akan tidak baik gitu. Menghukum. Ya, jadi ini ada pola jangka panjang dan jangka pendeknya. Lanjut. Oke. Terima kasih. Waktunya sangat pas sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh yang kedua Pak Slamet. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya paparkan ini akan berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.